Banyak ikan dalam kolam. Kolam berisi air yang tenang. Jangan sering mandi malam, nanti penyakit mudah datang. Pagi hari berangkat ke sekolah, berangkatnya bareng pacar. Jika kita rajin makan buah, tubuh akan menjadi bugar. Adik-adik tahu nggak sih pantun itu apa? Oke, jadi pantun itu merupakan salah satu jenis puisi yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu yang pertama adalah sampiran dan yang kedua adalah bagian isi. Nah, jadi pantun ini ciri-ciri pantun biasa dia terdiri dari 4 baris, memiliki 8-12 suku kata dan juga memiliki irama AB. Jadi pantun ini dapat digunakan untuk menghibur, mendidik, bahkan menegur. Nah, sekarang adik-adik coba tulis apa itu pengertian pantun dan apa saja ciri-ciri pantun. Organ peredaran darah pada tubuh manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Kedua organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun berbicara tentang organ peredaran darah tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung adalah komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama saya akan membahas tentang darah. Fungsi-fungsi darah yang pertama adalah mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, menjaga temperatur tubuh agar tetap, menjaga tubuh dari infeksi dengan cara membuat antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, dan menjaga asam basa tubuh. Jadi yang kedua saya akan membahas tentang pembuluh darah. Dalam peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengantar darah dari jantung ke tubuh. Vena berfungsi untuk mengantar darah menuju jantung dari tubuh, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu pembungkus jantung, otot jantung, dan pembatas ruang jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, adik-adik, jadi berikut ini saya akan menjelaskan tentang gangguan organ peredaran darah kita. Jadi gangguan ini dapat terjadi karena faktor pertama, keturunan, dan faktor yang kedua, non keturunan. Jadi faktor yang non keturunan ini dapat terjadi jika kita hidup dengan pola hidup yang tidak sehat dan sering memakan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Jadi makanan yang mengandung lemak dan kolesterol ini seperti burger, pizza, es krim, dan junk food atau fast food lain. Sebenarnya tidak dilarang untuk memakan makanan ini, tetapi yang dilarang itu sering-sering memakan makanan tersebut karena dapat menyebabkan gangguan dalam organ peredaran darah kita. Jadi saya akan memberikan contoh tentang penyakit yang diakibatkan oleh non keturunan. Jadi pertama itu ada anemia. Anemia terjadi karena kurangnya hemoglobin dalam darah kita. Ini terjadi karena kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Jadi makanan yang mengandung zat besi ini contohnya adalah daging-dagingan, sayur-sayur hijau, kacang-kacangan, dan lain-lain. Jadi jika orang yang mengenai penyakit ini, mereka akan sangat cepat merasa lelah dan sering merasa pusing. Kemudian kedua itu tekanan darah rendah atau hipotensi. Ini dapat terjadi karena turunnya tekanan darah dalam pembuluh darah kita. Kemudian yang ketiga ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini terjadi karena naiknya tekanan darah dalam pembuluh darah kita. Ini terjadi karena penyempitan dari pembuluh darah kita. Kemudian yang keempat itu ada kanker darah atau leukemia. Ini terjadi karena produksi sel darah putih yang tidak normal. Jadi sel darah putih ini diproduksi
sangat banyak sehingga melebihi jumlah dari sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita, dan ini mengakibatkan sel darah putih untuk menyerang sel darah merah kita. Kemudian yang kelima itu jantung koroner. Ini terjadi karena penumpukan lemak darah atau kolesterol yang berada di pembuluh darah koronaria. Berikut saya akan memberikan contoh penyakit dari keturunan. Pertama ada hemofilia. Ini terjadi ini adalah penyakit yang membuat darah kita tidak dapat membeku dengan cepat, yang dapat menyebabkan luka kita tidak dapat sembuh dengan cepat. Kemudian ada thalassemia. Thalassemia itu merupakan penyakit yang berasal juga dari keturunan. Ini menyebabkan sel darah merah kita itu bentuknya tidak beraturan. Ini menyebabkan kurangnya kekuatan ikat dari sel darah merah dari oksigen dan karbon dioksida. Jadi berikut saya akan berikan pencegahan agar tidak mendapatkan penyakit-penyakit berikut. Pertama itu sering-sering olahraga. Kedua, makan makanan yang sehat. Ketiga, memiliki istirahat yang cukup. Jadi properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam tarian untuk mendukung mengungkapkan suatu gerakan. Beberapa contoh dari properti tari ini adalah topeng, selendang, dan boneka. Ini tiga merupakan salah satu contoh properti tari. Setelah melihat penjelasan tadi, sekarang coba adik-adik renungkan apa saja yang adik-adik dapat pelajari pada hari ini. Nilai apa saja yang dapat adik-adik ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang dapat adik-adik kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kamu lakukan jika organ peredaran darah kamu sehat? Adik-adik juga dapat mencoba menulis pantun dan saling berbalas dengan orang tua. Selamat mencoba!